Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Ya, sebelum kita mulai, terlebih dahulu Bapak cek dulu penghadirannya, kasih tahu ya. Iya. Bajunya langsung semua nih laki-laki. Dalam. Ya, absen dulu ya. Ahmad Halil, Ali Pranoto, Lanjut Pak. Anissa Putri, Asril Armanda, Asrin Buku. Ya, di sini kita mulai pembelajaran kita ya. Kemarin sudah Bapak sampaikan pertemuan kita pada hari ini kita membahas tentang apa? Dampak globalisasi dan upaya. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih ingat ya? Apa? Tentang globalisasi. Ada yang bisa menyebutkan apa itu globalisasi? Ya, di situ kemarin apa yang bisa kalian sebutkan dari contoh globalisasi? Apa? Alat komunikasi merupakan contoh dari globalisasi. Selain alat komunikasi seperti handphone tadi, apa lagi? Ya, alat transportasi. Contohnya apa? Sepeda. Ya, dulu sepeda ya capek kita mendayung kan? Sekarang sudah menggunakan motor, yaitu menggunakan mesin. Itu pengaruh dari globalisasi. Itu kira-kira negara mana yang paling sering kita lihat produknya di Indonesia ini? Sepeda motor. Yang paling kalau handphone tadi banyak Cina ya. Ada handphone merek-merek yang biasa kita pakai di sini banyak juga. Nah itu yang Bapak pakai juga mungkin dari Cina. Mungkin memang ya. Itu contoh dari kalau dengan makanan apa? Iya, hasil apa? Makanan itu ya pizza itu hasil dari globalisasi. Ya, tentunya masih ingat ya pembahasan yang lalu. Jadi di sini kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan globalisasi. Namun ini materinya adalah membahas tentang dampak positif dan negatif globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Ya, di sini kita tentunya nanti kita mengetahui apa dampak positifnya. Positif itu yang baik kan? Kemudian ada dampak negatifnya yang buruk yang tidak harus kita contoh, ya. Nah, dan upaya kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak berpengaruh dari dampak negatif? Bukan berarti kita itu harus menutup diri ya. Bukan. Kita menerima apa yang ada dari luar itu, namun kita saring dengan upaya-upaya kita. Contohnya, misalnya ada kita lihat melalui media sosial, televisi, ya kan? Ya. Dari media sosial, televisi dan media-media yang lain itu kita lihat apa yang dari luar sana. Dan misal budaya, pakaian. Sebelumnya,
yakni mengenai hakikat globalisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait materi dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Jangan lupa untuk menyediakan alat tulisnya terlebih dahulu agar kalian bisa mencatat bagian terpenting pada materi ini. Kemudian, selamat belajar ya. Mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan dampak globalisasi dan menganalisis upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kalian yang bisa menanggapi dari video tersebut, apa saja bisa kalian simpulkan, atau boleh juga mau bertanya, silakan. Yang bisa? Ya, berdiri. Silakan berdiri. Ya. Mengapa ekspor dan impor menjadi dampak globalisasi? Ya, mengapa ekspor dan impor itu menjadi dampak globalisasi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri, Nak. Karena ekspor dan impor merupakan bagian dari globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi. Ini sangat berpengaruh terhadap perdagangan antar beberapa negara yang sifatnya bebas. Iya, betul. Untuk tepuk tangan. Ini kita lihat tadi, teman kamu menanyakan mengapa ekspor dan impor itu, iya kan? Bagian dari globalisasi. Sudah pasti. Seperti yang disebutkan teman kami juga, teman kamu itu. Kita lihat ekspor impor. Apa sih ekspor impor itu? Nah, pasti kita sudah tahu kan? Ekspor itu barang yang dikirim dari dalam negeri ke luar negeri. Dan sebaliknya impor barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Coba sebutkan apa saja kira-kira yang ada di sekitar kita ini di ruangan ini ya, barang-barang hasil dari ekspor impor itu. Laptop ya, laptop ya, handphone ya. Nah, handphone ini fokus. Ya, itu contoh dari ekspor impor. Ya, betul ya. Selain apa yang bisa kita tanggapi dari video tadi? Banyaknya Batik juga termasuk apa? batik, termasuk budaya. Dia bisa dikatakan batik tersebut masuk ke dalam globalisasi budaya. Ya. Itu kita kan di Indonesia memang tempatnya ada batik. Kira-kira sampai tidak batik kita ini ke luar negeri? Sampai. Ya. Karena tadi kita sudah sampaikan juga, kita sudah melihat video, maka dari itu kita tugas kelompok ya. Kita bagi kelompoknya seperti kelompok kemarin saja, tidak usah berubah. Nah, langsung silakan. Ya, coba perhatikan tugasnya. Perhatikan semua tugasnya. Itu ada 2 tugas ya. Nomor 1 itu perhatikan dulu nah. Nomor 1 jelaskan dengan kalimat kalian sendiri bentuk-bentuk globalisasi. Apa saja bentuknya tadi. Nah, kemudian yang kedua itu di dalam tabel itu ada kita lihat misalnya di situ bidang budaya, bidang globalisasi budaya ya. Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Dan upaya kalian apa? Nah, bisa? Semuanya langsung kerjakan.
negatifnya memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Upaya atau sikap yang Ya, selanjutnya kelompok Jepang. Jepang, ya. Kelompok Jepang silakan. Karena tugas kelompok kita sudah selesai dipresentasikan semuanya, Bapak minta beberapa kelompok lagi untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah ditampilkan tadi. Ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari kelompoknya? Saya, Pak. Kesimpulan yang saya dapatkan dari bidang globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonominya mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antar negara atau wilayah. Ya, beri tepuk tangan. 3. Dari kelompok yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. 3. Yang adalah globalisasi mengeluarkan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus bisa memilih dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Ya, baik, beri tepuk tangan. 3. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Ya, silakan. Inilah. Dan selanjutnya kita mengerjakan proses atau latihan ya. Semuanya kepada anak kami. Ada Bapak, silakan buka buku latihannya. Ini sudah ada yang menampilkan soal ya. Kalau sudah siap, langsung rumuskan tugasnya. Semuanya di sini tadinya sudah kita lakukan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya Bapak mintakan kalian untuk melakukan refleksi satu orang ya. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan, membuat kami bisa termotivasi dan terlibat aktif dalam mencari solusi dalam permasalahan. Ya. Sudah. Sudah, Pak. Ya. Beri tepuk tangan. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini, yaitu dari dampak positif dan negatifnya. Kemudian semoga kalian bisa lebih mengambil hal-hal positif tersebut dengan cara upaya-upaya yang kalian lakukan agar kalian tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Ya, untuk itu karena waktu kita sudah berakhir, maka kegiatan ini kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kepada ketua kelas silakan. Hari Bapak Putri, salam.